Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salatan wa salaman daimaini mutaladimaini ala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sore hari yang berbahagia ini kita akan membahas terkait dengan amal apa saja yang akan dapat mendatangkan syafaat kepada kita di yaumil akhir. Sebelumnya ibu pernah dengar kata-kata syafaat? Syafaat, apa itu syafaat? Syafaat itu pertolongan. Jadi ceritanya begini Bu, kita ini berjuang di dunia dan berjuang saat ingin masuk surga. Di dunia ini, tabiat dari dunia itu adalah laqad khalaqanal insana fi kabad. Tabiat hidup di dunia ini, sungguh Allah telah ciptakan manusia dalam keadaan susah dan letih, dalam keadaan capek. Pernah capek? Jadi kalau ibu capek tak boleh ngeluh, karena seluruh orang dari zaman Nabi Adam sampai sekarang semua capek. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena konsep hidup ini memang capek. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Sungguh Allah ciptakan kita itu dalam keadaan capek. Semua capek. Yang kita nikmati pun kalau terlalu sering kita capek. Nah, makanya ibu-ibu, hidup ini tabiat capek. Nah, setelah kita hidup, maka kita akan ingin masuk surga. Apakah kita udah terlepas dari segala macam ujian? Tidak. Yang kedua, ada juga yang namanya lagi ujian dari sakitnya sakaratul maut. Sakaratul maut sakit. Banyak riwayat yang menjelaskan tentang sakitnya sakaratul maut. Bahkan ada sebuah hadis yang menjelaskan sakitnya sakaratul maut itu bagaikan dikuliti dengan 7 lapis kulitan. Dalam dalil lain dijelaskan bagaikan ditusuk dengan 70 kali tusukan. Dalam dalil lain dijelaskan bagaikan ditanamkan duri dalam tubuh kita dan dicabut secara perlahan. Ditanamkan duri, dicabut duri itu pelan-pelan. Itulah sakitnya sakaratul maut. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah itu istri Rasulullah.
Allah jamin masuk surga, merasakan sakit sakaratul maut juga. Makanya ibu-ibu banyaklah berdoa. Sujud terakhir ketika mau habis sholat atau setiap habis sholat, doalah supaya terhindar dari sakitnya sakaratul maut. Sakit sakaratul maut. Apa sakit sakaratul maut? Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma hawwin fi sakaratil maut. Apa doanya? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan aku, lunakkan aku dalam menghadapi sakaratil maut. Kadang kita ini takut kali mati. Kenapa takut mati? Ada dua sebab. Yang pertama cukup, yang kedua mendoakan orang tak ada. Andaikan amal cukup, ada yang mendoakan, semangat kita mati. Betul? Semangat mati. Makanya orang dulu tuh beda dengan orang sekarang. Setelah Rasulullah meninggal, 6 bulan setelah Rasulullah meninggal, itu Fatimah menyusul Rasulullah meninggal. Fatimah itu anak dari Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah waktu ingin sakaratul maut, ada 2 orang yang menyaksikan Rasulullah meninggal. Yang pertama adalah istrinya, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua adalah anak kandung dari Rasulullah, yaitu Fatimah. Jadi saat Rasulullah meninggal, ada 2 orang yang menyaksikan. Yang pertama adalah istrinya, anak dari Abu Bakar, itulah Aisyah. Yang kedua yang menyaksikan Rasul meninggal adalah Fatimah. Fatimah ini adalah anak dari Khadijah. Rasul nikah dengan Khadijah, dari Khadijah punya anak namanya Fatimah. Nah, yang menyaksikan orang ini Rasulullah meninggal adalah 2 orang ini, yaitu dan Fatimah. Saat Rasul akan meninggal, di ruang tamunya rumahnya Aisyah, yang sekarang di Raudhah itu dekat Masjid Nabawi. Rasulullah itu meninggalnya di mana? Dalam rumahnya. Dalam rumahnya bersama siapa? Bersama Aisyah. Di mana sekarang posisinya? Di Raudhah. Karena para nabi itu di mana dia dimatikan, di situ dia dikuburkan. Jadi Raudhah yang ibu lihat sekarang itu, makam Rasulullah sekarang itu adalah rumah Aisyah. Karena Rasulullah meninggal di dalam rumahnya Aisyah, di ruang tamunya. Saat Rasulullah akan meninggal, itu Rasulullah memanggil Fatimah. Fatimah ta'ali, kesini Fatimah. Apa kata Aisyah? Wahai anakku, Rasulullah memanggilmu. Ditengoklah oleh Aisyah bahwa Fatimah itu mendekat ke calon jasad Rasulullah, calon mayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah ingin bicara kepada Fatimah. Lalu dia lengketkanlah telinganya ke mulut Rasulullah. Ditengoklah oleh Aisyah dari jauh. Dilihatnya, ternyata Fatimah itu menangis, kemudian dia tertawa bahagia. Bertanyalah bertanyalah Aisyah, wahai Fatimah, apakah yang dilakukan oleh suamiku? Kenapa engkau menangis? Kemudian mendadak engkau tak. Apa kata Fatimah? Aku menangis karena dapat kabar bahwa ayahku akan meninggalkan kita. Dan aku tertawa bahagia karena dapat informasi dari ayahku bahwa setelah ayahku meninggal, aku yang akan menyusulnya. Bayangkan, dapat berita mati, senang dia. Coba kalau ibu suami meninggal, dek, abang meninggal ya. Setelah itu adik lagi ya. Apa kata ibu? Lantak sila bang, jangan ajak-ajak lagi bang. Kalau orang dulu senang dia meninggal. Hai ibuku, setelah Rasulullah meninggal, aku yang akan menyusulnya. Karena orang dulu banyak amal, banyak yang mendoakan. Andaikan kita ini punya amal senang meninggal, maka enak hidup kita ini. Oke, sakit sakaratul maut. Saya mau alihkan ke syafaat karena waktu kita panjang. Setelah itu apakah langsung masuk surga? Kita akan disiksa dulu di kubur. Siksa kubur itu nyata. Makanya ada dalil supaya kita terhindar dari siksa kubur. Apa doa terhindar dari siksa kubur? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Panjang ustazah, yang pendek. A'udzubika min adzabil qabr. Cukup.
Yang pendek pun nggak masalah. A'udzubika min adzabil qabr. A'udzubika, coba semua. A'udzubika. A'udzubika. Lagi. Lagi. Min adzabil qabr. Ini dibaca sujud terakhir ketika mau habis sholat, atau dibaca 3 kali setiap habis sholat, atau terserah mau berapa. Yang penting kita selamat itu dari sakitnya sakaratul maut, dan selamat kita dari sakitnya azab kubur. Tapi dalam dalil dikatakan orang-orang yang diazab kubur, yang dia pengen dikembalikan kepada dunia, dia tidak ingin minta apa-apa, dia ingin dikembalikan ke dunia supaya perbanyak sedekahnya. Dia menyesal telah menumpuk harta. Nauzubillah. Oke? Setelah itu apakah masuk surga? Tidak. Kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Nah, inilah sebabnya ini. Ini susahnya padang mahsyar ini. Mau masuk surga aja banyak betul rintangannya. Di padang mahsyar kita akan mencari orang-orang yang kita gosipkan, orang-orang yang kita buka aibnya, orang-orang yang kita ghibahkan dia, orang-orang yang kita tipu dia, orang-orang yang kita punya hutang tapi kita nggak bayar hutang kita, orang-orang yang kita zolimi dia. Itu kita akan mencari dia di padang mahsyar. Saat mencarinya itu matahari sejengkal di atas kepala, kita tak pakai baju mencarinya. Saat inilah kita butuh syafaat, pertolongan. Orang-orang yang mendapatkan syafaat, maka ketika berada di padang mahsyar, dia akan ringan. Akan ada awan gelap dalam hadis sahih yang kemudian nanti akan mengiringinya ketika dia dalam proses di padang mahsyar. Itulah syafaat. Kita bisa mendapatkan syafaat. Tidak semua amal bisa mendatangkan syafaat. Hanya beberapa amal saja yang bisa mendatangkan syafaat. Apa saja amal yang dapat mendatangkan syafaat? Yang pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dapat mendatangkan syafaat di yaumil akhir adalah bacaan Al-Quran kita. Ini simple, Bu. Al-Quran yang kita baca itu, kan kita baca Al-Quran nih. Al-Quran ini walaupun cuman kertas, Bu, isinya wahyu nih. Jumlah juznya berapa? 30 juz. Jumlah suratnya 6.666, 114 surat. Jumlah ayatnya 6.666 ayat. Jumlah katanya 77.429 kata. Jumlah hurufnya 323.000 huruf. 323000. Ini ada 3 manfaat yang kita dapatkan kalau kita baca nih Al-Quran. Yang pertama, kita dapat pahala per huruf. Betul? Per huruf dapat pahala. Jadi selain syafaat, yang pertama kita dapat pahala per huruf. Makanya ada dalil, man qara'al Qur'an harfan falahu hasanatun wal hasanatu bi asyrati amsalihha. Siapa yang membaca Quran satu huruf, maka dia dapatkan 1 kebaikan. 1 kebaikan itu dikalikan dengan 10. 1 kali 10 sama dengan 10. Itu kalau di luar Ramadan. Dalam Ramadan kali 100 pahala. Berapa? Maka 1000 kali 100. Al-Quran ini dibaca dia per huruf, kita dapat pahala. Selain kita dapat pahala, yang kedua tadi kita dapat apa? Syafaat. Betul? Selain dapat syafaat, kita juga bisa berwasilah atas bacaan Quran kita. 3 loh. Pahala, wasilah, syafaat. Pahala, wasilah, syafaat. Saya jelaskan satu persatu. Sekali baca Quran bisa dapat 3. Pertama, kita dapat pahala per hurufnya. Yang kedua, kita berwasilah atas bacaan Quran kita. Ya Allah, misalnya mau baca 1 halaman hari ini. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, sehatlah badan saya, taubatlah suami saya, berhenti malaikat menyiksa orang tua saya. Atau kita wasilahkan bacaan Quran kita untuk orang yang meninggal. Ya Allah, saya baca Quran, pahalanya untuk fulan. Atau ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapangkanlah hati saya menghadapi ujian, jauhkan saya dari segala macam musibah. Artinya apa?
kita dapat pahala dan kita bisa berdoa atas bacaan Quran kita dan itu mustajab. Ibu kalau mau doa, susah cari tempat mustajab doa, buka aja Quran, baca, doakan. Selesai itu. Paham nggak? Jam 2 ibu mau berdoa, cemana ya? Buka Quran, baca, wasilahkan. Dan yang ketiga, akan dapat mendatangkan syafaat kalau kita baca Al-Quran. Tidak akan sia-sia setiap huruf yang kita baca. Setidaknya kita dapat pahala, setidaknya kita bisa berdoa atas bacaan kita, dan setidaknya kita mendapatkan syafaat. Tidak akan pernah sia-sia. Makanya ibu-ibu yang udah usia seperti ini, saya sarankan memang baca Quran tiap hari harga mati. Nggak bisa nggak? Insya Allah ya. Nah tapi untuk pemula itu cuman bisa sedikit saja dulu. Misalnya 1 halaman dulu 1 hari. Jangan ditambah dulu. Lagi candu, rupanya enak ya baca Quran ya. Baca terus sampai 1 juz. Besok pagi malas, Anda usah lagi. Kemarin kan udah banyak, Anda jadi lagi. Iya. Untuk pemula jangan ditambah sebelum dia istiqomah. Makanya saya sering bilang kepada jamaah, waktu baca Quran itu usahakan permanen. Tidak usah berubah-ubah. Ciptakan waktunya. Misalnya hanya habis subuh saja. 15 menit udah. Jangan tambah-tambah misalnya. Atau tiap habis zuhur aja. Ninda, waktunya berubah-ubah. Kalau berubah-ubah waktunya, nanti kita lupa. Hari ini subuh, besok zuhur, besok malam, besok lagi, hari ini saya udah baca enggak ya? Lupa, sehingga tidak istiqomah. Saya sering bilang kepada jemaah bahwa untuk istiqomah mulai dari yang sedikit, lakukan sedikit sampai kita risau meninggalkan, waktunya juga permanen. Ketika waktunya tetap, kita akan terhutang kalau kita meninggalkan. Baca Quran, tenang aja. Dalam dalil dikatakan al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Quran, dia akan dikelilingi malaikat Allah. Kalau terbata-bata jangan khawatir. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Quran wa tataqta, dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala karena bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Susah baca Quran, dapat pahala. Pertanyaannya, boleh nggak Ustazah saya baca Quran sambil baring, sambil selonjor, sambil tidur, sambil kaki ke depan, atau sambil saya jaga kedai? Ya, baca lagi ada orang belanja, baca lagi ada orang belanja. Jawabannya boleh. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan baring. Pertanyaannya, boleh enggak tadi sambil selonjor sambil baring? Boleh. Tapi kalau ditanya, boleh enggak Zah baca Quran cuman latinnya aja, terus latinnya terus dibaca? Jawabannya mutlak tidak boleh. Karena belajar Quran sampai bisa hukumnya wajib. Kalau udah bisa, nanti membacanya jadi sunnah. Jadi kalau ibu tanya sama saya, Ustazah apa hukum baca Quran? Ibu udah pandai belum? Kalau belum pandai, wajib ibu belajar Quran. Dia itu pula Quran itu seninya. Ustazah, saya ini belum apa hukum baca Quran? Tergantung ibu. Ibu udah pandai belum baca Quran? Kalau belum pandai, wajib belajar sampai pandai. Kalau udah pandai, membacanya jadi sunnah. Jadi saya umumkan, siapapun yang baca Qurannya masih terbata-bata, belajarlah. Entah dengan kawan, entah dengan tetangga, entah dengan ustadz di masjid, belajar sampai bisa. Belajar Quran itu kalau dilakukan setengah jam aja, 45 menit aja, 1 hari, 1 bulan bisa. Asal diulang terus di rumah untuk memperlancar kecepatan mata. Iya kan? Nah, maka inilah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah.
Nah, nanti mengetahui artinya, kan ada artinya tuh. Mengetahui artinya itu tidak wajib, itu fardu kifayah. Selagi ada ustadz yang sudah tahu artinya, kita tak wajib lagi bisa mengetahui artinya. Jadi baca Quran itu jangan Al-Waqiah ke Al-Waqiah aja, Yasin ke Yasin aja, Al-Muluk aja, boleh, tapi tetap harus pandai baca Quran. Makanya baca Quran tuh dari awal sampai akhir, kalau bisa khatam hari-hari tertentu baru dibaca yang Al-Waqiah, Al-Muluk, Ar-Rahman, As-Sajadah, Al-Kahfi. Ustazah, boleh nggak saya baca Quran itu aja? Sebenarnya ya oke aja, satu huruf kan pahalanya 10. Tapi masa kita nggak kenal dengan Ali Imran? Masa kita nggak kenal dengan An-Nisa, iya kan? Masa kita nggak kenal dengan surat-surat lain? Seperti itu maksud saya. Ya, nah nanti baru pelan-pelan baca 5 ayat satu hari, 1 tahun hatam. Baca 2 lembar tiap hari, 4 bulan hatam. Ya, rasakanlah nanti. Karena jurnal penelitian teman saya, orang syariah kerjasama dengan fakultas kedokteran, bahwa orang yang rajin baca Quran itu adrenalinnya stabil. Kalau adrenalinnya stabil, itu sarafnya normal. Kalau sarafnya normal, hatinya itu tenang. Kalau orang udah hati tenang, dia tak cepat tersinggung. Kalau tak cepat tersinggung, dia tak cepat marah. Kalau tak cepat marah, maka akhlaknya baik. Gitu ya. Makanya ya Allah Karim, dalam dalil taraktu fikum amrayni ma in tamassakum bihima lan tadillu abada. Kalian itu akan selamat di dunia, kata Rasulullah ketika akan meninggal. Saat Rasulullah akan meninggal, apa kata Rasulullah? Taraktu fikum amrayni ma in tamassakum bihima lan tadillu abada. Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang kalau kalian mengikuti 2 perkara ini, maka lan tadillu abada, kalian tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Al-Quran wa sunnati. Maka saya ingatkan sebelum masuk poin kedua, yang belum baca Quran tiap hari, baca tiap hari walaupun 15 menit. Yang kedua, yang belum pandai baca Quran, belajarlah sampai bisa. Kalau udah bisa, lanjutkan baca tiap hari. Yang ketiga, untuk belajar Quran tidak mudah. Karena menurut Imam Syafi'i, belajar itu butuh waktu panjang. Biar berderai air mata, biar sesak napas, sesak engap, nggak apa-apa. Karena belajar itu memang tidak mudah. Imam Syafi'i itu hafal Quran usia 7 tahun, hafal kitab Al-Muwatta usia 10 tahun, hafal 30.000 hadis usia 10 tahun, 15 tahun, tetap aja dia bilang ngafal tuh susah. Apalagi wajah-wajah kita ini. Imam Syafi'i saja belajar susah. Ustazah, sebelum masuk ke poin selanjutnya, bagaimana caranya biar mudah menghafal, mudah belajar? Ada satu kata buat kita, tarkil ma'asi, tinggalkan dosa. Orang kalau makin banyak dosa, jangan dikira dosa itu cuman kita rasakan siksa di akhirat aja. Dosa itu bisa dirasakan di dunia. 1, dengan kita dosa, kita akan sulit belajar. Apa kata Pak Ustadz ini tidak jelas. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, nak nyangkut dia di sini, langsung dia keluar. Susah kali belajar. Mau hafal doa-doa, susah. Mau baca Quran, susah. Susah kita belajar. Kalau udah susah kita belajar, kayak mana mau kita jadi orang lebih baik? Dosa membuat kita susah menangkap pelajaran. Yang kedua, dosa membuat urusan kita jadi susah. Ibu kalau maksiat, susah. Ngurus KTP susah. Ngurus kakak susah. Bercakap-cakap anak juga selesai loh. Masukkan anak sekolah susah. Mau masuk kerja susah. Ya, mau tamat sekolah susah. Mau anak masuk pesantren tak lulus-lulus. Susah. Dosa itu membuat urusan kita sulit. Ya, menurut Syed Al-Khudri dijelaskan nomor 3. Dosa itu membuat hati ini tak tenang. Gelisah terus. Masalah ndak ada, asyik risau terus.
ceringi-ceringi tarui. Padahal tidak ada masalah, risau terus. Dosa itu menyebabkan kita itu menjadi tidak tenang, resah, gelisah terus. Dan yang keempat, dosa itu membuat rezeki kita jadi sempit. Anugerah jadi susah datang. Makanya kurangilah dosa. Dosa terbesar ibu-ibu, salah satunya adalah suka ngomongin orang. Nah ini masalahnya. Ya itu dosa paling besar soalnya. Udahlah sering terjadi, paling besar pula dosanya. Paling apalah salahnya dosa yang sering terjadi itu dosa kecil aja ya kan? Ini dosa besar. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, na'udzubillah. Maka belajarlah Quran. Ciri tanda akhir zaman sudah datang. Semoga di akhir hayat kita bisa baca Quran dengan baik. Dapat pahala, datang syafaat, dan bisa berwasilah atas kebaikan kita. Insyaallah. Kemudian yang kedua, amal apa yang dapat mendatangkan syafaat untuk kita? Amal yang dapat. Nah, pertanyaannya, baca Quran di handphone sama nggak pahalanya dengan Quran di sini? Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya tidak menganjurkan kita baca Quran di handphone. Karena rosam tahu rosam? Gimana caranya ya? Rosam itu bentuk huruf, tulisan, bentuk tulisan yang ada di handphone itu beda dengan yang ada di Quran. Tanda sukunnya, tanda tasdiknya, tanda dhammahnya itu beda. Sebenarnya boleh baca Quran di handphone. Tetapi biasanya orang yang suka sering baca Quran di handphone. Saya punya jemaah tasin banyak. Itu giliran ke Quran dia bingung. Karena dia tak terbiasa. Ya, nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bawa aja lah Quran kan ada yang perjus kemana-mana. Orang non Muslim tuh bawa Injil tuh pede dia. Orang non Muslim tuh bawa Injil tuh pede dia. Kita bawa Quran, asik Quran di handphone aja ya kan. Belilah Quran yang cantik-cantik yang kita suka. Nggak masalah untuk akhirat kita. Oke? Yang kedua, amalan yang dapat kita mendatangkan syafaat untuk kita di yaumil akhir, saat kita kesulitan dihisab, saat kita kesulitan di padang mahsyar, adalah puasa sunnah. Puasa sunnah itu amal paling besar. Satu, kita mendapatkan pahala atas puasa kita. Betul? Yang kedua, saat kita berpuasa, doa kita diijabah. Yang ketiga, puasa kita mendatangkan syafaat untuk kita di yaumil akhir. Satu, dapat pahala puasa. Saya jelaskan satu persatu. Pahala puasa ini, nanti kita masuk surga. Ada satu surga, namanya surga Ar-Royan. Yang surga itu hanya diperuntukkan untuk orang yang berpuasa. Jadi siapapun yang numpuk nanti di pintu surga itu, semuanya khusus orang-orang yang berpuasa di dunia. Semoga kita-kita yang puasa di dunia ini, Allah pertemukan di pintu surga Ar-Royan. Sehingga kita reuni di situ sama-sama. Puasa juga ya? Puasa juga ya? Kita masuk pintu Ar-Royan. Dia masing-masing pintu surga itu punya keunikan masing-masing. Tidak akan bisa masuk pintu Ar-Royan selain orang yang berpuasa sunnah. Pahala besar. Yang kedua, saat berpuasa doa kita itu dijawab. Ada orang nanya segini sama saya, Ustaz Janela, boleh nggak saya berpuasa untuk anak saya? Saya niatkan untuk anak saya supaya dia lulus sekolah. Saya bilang, niatnya tidak boleh gitu. Niatnya tetap puasanya untuk Allah. Sengaja aku puasa Senin Kamis, sunnah atasku lillahi ta'ala. Tapi, nanti waktu ibu sedang berpuasa, ibu doa. Nah, gitu maksudnya. Pas ibu lapar, haus, dahaga, sholat zuhur, ya, waktu sholat asar, ibu doa. Saat doa itu mustajab. Karena sedang berpuasa. Nah nanti setelah ibu berdoa, yakinlah bahwa puasa kita akan mendatangkan syafaat untuk kita di yaumil akhir. Jadi amalan baca Quran dengan puasa itu dahsyat. Pahalanya besar. Kita bisa berdoa, kemudian dapat syafaat. Baca Quran juga jangan lupa doa. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini berangkatlah saya umroh. Dapatlah saya menengok Ka'bah.
Matikan saya dalam keadaan baik. Solehkan anak saya. Lunaskan utang-utang saya ya Allah. Dengan bacaan Al-Quran kita bisa berdoa. Selama ini kalau kita menyangka baca Quran itu cuma dapat pahala, salah betul. Baca Quran itu dan puasa sunnah itu dapat pahala, doa diijabah dan dapat syafaat. 3 dia Tuhan. Sekali dayung 2 30 terlampaui. Puasa sunnah itu mana dia? Kan macam-macam. Ada Senin Kamis, ada puasa Yaumul Bid, ada puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Tapi kalau ibu puasa Daud, ibu tidak usah banyak fikir lagi. Puasa Daud itu puasa nomor 1 sudah. Kalau udah puasa Daud, tak usah lagi pikir Senin Kamis, enggak apa-apa. Tak usah lagi pikir Yaumul Bid, enggak apa-apa. Puasa Daud sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Bahkan orang yang puasa Daud itu kalau terjebak di hari Jumat, dia boleh berpuasa juga. Misalnya Rabu puasa Daud, Kamis tidak, Jumat kan Daud, enggak apa-apa walaupun dia cuma sendiri. Kan kita enggak boleh tuh puasa Jumat sendiri. Tapi puasa Daud mulia, boleh. Rasulullah pernah bersabda, andaikan dibolehkan, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena tidak boleh, aku akan wajibkan puasa Ramadan untuk umatku. Dan kusunnahkan puasa Daud untuk umatku. Puasa Daud mantap. Tapi kalau tidak bisa, jangan dipaksa dulu. Masuk rumah sakit pengsan nanti. Latih dulu. Karena puasa itu fisik. Oke? Senin Kamis dulu. Udah mantap Senin Kamis, lanjut puasa Yaumul Bid. Udah terbiasa fisiknya, baru nanti lanjut puasa Daud. Puasa itu fisik, nggak boleh dipaksa. Bahkan orang yang sakit boleh tidak berpuasa dan menggantinya di waktu lain. Menjaga diri wajib. Ada jamaah saya, dia berpuasa, udah sakit tetap berpuasa. Tak boleh, karena hifzun nafs, menjaga diri, hukumnya wajib. Makanya kalau ibu lagi sholat, tas ibu di depan, ada orang maling nyuri, jangan ibu bilang, ambil ajalah lillahi ta'ala. Nggak bisa. Ibu harus kekep dia. Tak boleh. Walaupun lagi sholat, ibu kejar dia, ibu berhenti sholat. Nggak apa-apa. Karena hibzul mal, menjaga harta, wajib. Hibzul nafs, menjaga diri, wajib. Makanya boleh membunuh pelaku begal. Nggak kayak hukum yang kemarin itu. Dia membunuh orang karena dia dibegal. Dia akhirnya masuk penjara, tapi kan akhirnya keluar kan. Dalam agama Islam boleh membunuh pelaku begal. Kita mau dibunuh, kita bunuh dulu orang. Karena menjaga diri hukumnya boleh. Ya kan? Maka orang yang sakit tak sanggup berpuasa, jangan dilanjut. Karena hibzun nafs, menjaga diri wajib. Hibzul mal, menjaga harta wajib. Jadi jangan langsung puasa Daud, repot nanti kita nih. Pelan-pelan dulu. Puasa Senin Kamis dulu, puasa Daud dulu, puasa Yaumul Bid dulu, baru puasa Daud. Ya, ini Masya Allah. Ya, apakah nanti ada puasa-puasa Arafah, puasa-puasa nisfu Sya'ban, puasa-puasa Tarwiyah, puasa-puasa Arafah, itu diperbanyak saja. Insya Allah kalau kita menjadi hamba Allah yang rajin berpuasa, dapat pahala, dapat syafaat, bisa berdoa saat kita sedang berpuasa. Insya Allah. Kemudian yang ketiga terakhir, amal apa saja yang dapat mendatangkan kita kepada syafaat di yaumil akhir. Yang ketiga adalah bacaan solawat kita. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dalam dalil dikatakan marratan salatan, siapa yang bersalawat 1 kali kepada Rasulullah, maka malaikat Jibril akan bersalawat 100 kali kepadanya. Siapa yang berselawat 100 kali, maka malaikat akan berselawat kepada kita 1000 kali. Orang-orang yang rajin berselawat, nanti di akhirat saat mencari bendera Rasulullah, Rasulullah akan akui kita sebagai umatnya. Ya, bayangkan dunia capek, sakit mati sakit, azab kubur sakit, pas dibangkitkan mencari bendera Rasulullah, ya kalau diakui. Kalau enggak, ngangak-ngangak wak di padang mahsyar mak. Maka supaya anda ngangak-ngangak di padang mahsyar, perbanyak berpuasa, berbanyak bersolawat.
Salawat itu terserah mau salawat apa, nggak ada masalah. Ya, sunnah saja, yaitu memuji Rasulullah. Ustazah, salawat apakah harus dihitung? Apakah zikir juga harus dihitung? Sebenarnya lebih bebas. Tapi kalau dihitung, kita bisa mengukur tingkat kerajinan kita. Saya salawat, kan bisa ibu random itu kalau ibu mau. Setiap habis subuh, ibu baca Quran. Ibu lanjutkan sholawat 50 kali. Gitu terus. Nanti setiap habis subuh, baca Quran, naik sholawatnya jadi 70 kali. Diukur. Ibu habis subuh, baca Quran, naik sholawatnya jadi 80 kali misalnya. Baca Quran, sholawat, baca Quran, sholawat. Ustazah, zikirnya kapan? Doanya kapan? Bu, Al-Quran ini kan terdiri sudah dari zikir dan doa. Sholawat itu zikir. Apa itu zikir? Zikir itu memuji. Apa itu doa? Doa itu meminta. Zikir dan doa, Al-Quran isinya zikir dan doa. Coba ibu, Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, zikir. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, zikir. Apa lagi? Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, zikir. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami memohon pertolongan, zikir. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Dipuji dulu baru minta. Kan gitu. Zikir dulu baru doa. Puji Allah dulu baru minta. Jadi ustazah boleh nggak langsung doa? Boleh. Tapi kalau mau dikabulkan lebih baik zikir dulu. Sama dengan ibu minta sama suami. Abang nih makin lama makin ganteng dang. Minta duit bang. Kan gitu kan. Puji dulu baru minta. Sholat kan isinya zikir dan doa. Apa isi solat? Zikir dan doa. Sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan dengan segala puji baginya. Allahu Akbar. Rabbighfirli. Tuhanku ampuni aku. Minta kan? Puji dulu, sujud, baru minta waktu duduk. Warhamni, cintai aku. Jadi Al-Quran, sholat, sholawat, itu semuanya isinya zikir dan doa. Jadi kalau bisa sih ibu rutinkan. Habis subuh baca Quran 15 menit, lanjut sholawat 50 kali. Ya kalau mau doa sendiri boleh. Ini Masya Allah. Jadi semua Al-Quran itu isinya adalah zikir dan doa beberapa ilmu. Jadi setiap kita mau berdoa supaya mustajab, maka usahakan kita berzikir dulu. Beda, nggak mungkin sama orang yang baca Quran tiap hari dengan yang baca Quran sesekali. Beda softwarenya bu. Ibarat komputer tidak pernah dikasih antivirus dengan dikasih antivirus, beda kecepatannya, betul. Komputer cantik, dia cantik komputer tuh, tapi banyak virusnya. Mau buka file kita dia nge-lag, disconnected, lama loadingnya. Komputernya bagus, softwarenya rusak. Tapi walaupun komputernya biasa, tapi ada antivirusnya, dia sehat. Maka yang paling penting adalah software. Tak mungkin sama orang yang rajin baca Quran, rajin sholawat, rajin puasa sunnah dibanding orang yang takkan pernah mengerjakannya. Beda, tingkat emosinya beda, tingkat kesabarannya beda, tingkat berserah dirinya beda, kata-katanya beda, raut wajahnya beda. Tak mungkin sama kalau softwarenya itu beda. Paham? Semoga kita bagian dari hamba Allah yang mau baca Quran tiap hari. Amin. Sehingga bisa berdoa atas bacaan Quran kita, dapat pahala dan dapat syafaat. Semoga kita termasuk bagian hamba Allah yang mau sholawat tiap hari. Amin. Sehingga kita bisa berdoa atas sholawat kita dapat pahala dan kemudian kita bisa dapat syafaat. Dan semoga kita orang yang rajin berpuasa sunnah. Amin. Dapat pahala, dapat syafaat dan bisa berdoa saat kita berpuasa. Ini milik kita. Amal ini untuk kita, bukan untuk orang lain. Saya ceramah itu untuk ibu-ibu. Kita amalkan untuk diri kita. Siapa yang sayang diri, cinta diri, lakukan ini supaya dunia ini kita selamat,
akhirat kita selamat. Untuk kita bukan untuk orang. Kita sholawat untuk kita bukan untuk orang. Untuk kebaikan kita. Maka kita lakukanlah kalau kita cinta kepada diri kita. Insyaallah. Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sailin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hayna rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan faqribhu wa in kana rizquna haraman fatahhiruhu wa in kana qalilan fakathirhu ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hubarin niran. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka illa ma'ad. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min adzabi jahannam ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibah sailin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya, iya Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya kepada saya habis kita. Semoga dengan lagi haid baca Quran yang ada terjemahannya atau di handphone. sholat ini kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti Siap. Ibu terima kasih yang saya hormati. Pada kesempatan ini ada sedikit yang mau saya sampaikan atau yang mau saya Dilanjut ya. Oke, jazakallah. Dilanjut ya Bu, biar bebas. Oke, terima kasih ya. Sama-sama ya. Barakallah. Assalamualaikum. Mari ya Bu. Iya, biar bebas. Nanti jadi segan-segan sama aku. Jadi biar mereka bebas. Assalamualaikum semuanya. Gimana kabar teman-teman semua? Ya, sama-sama. Semoga ya. Allah. Oke, kita tutup ya teman-teman ya. Sehat selalu teman-teman di sana semuanya. Semoga bermanfaat ya. Tadi baca Quran lagi haid itu baca Quran yang ada di
handphone aja atau yang ada terjemahannya masih ada yang membolehkan ya. Nanti kita tanya jawab di jam 8 malam ya waktu Indonesia Barat. Ya, pulang lagi ya teman-teman, semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya untuk videonya dan live-nya ya. Dan yang terlambat hadir, teman-teman boleh ke channel aku, subscribe aja channelnya. Di situ ada banyak video-video ceramah aku yang bisa kita nikmati ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam kenal buat teman-teman yang baru mampir. Dan saya selalu buat teman-teman semuanya, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Ya, aku hati-hati. Terima kasih ya teman-teman. Sama ya, yang terlambat tetap angkat kaki ya. Jewer telinga sendiri ya. Oke, siap Mbak Hamba Allah, Mbak Yeyen, Mbak Tia, Mbak Rose. Oke, ya siap. Yang terlambat angkat kaki ya, bertanggung jawab ini ya. Oke, spill jamnya jam bola. Siap ya, teman-teman ya. Oke. Siap, sehat ya, teman-teman ya. Oke. Iya, sehat ya. Oke, thank you banget yang udah tap-tap layar, yang udah nge-give, yang udah komen ya. Semoga teman-teman sehat-sehat di sana ya. Kita tutup dulu ya teman-teman. Subhanakallah, thank you yang udah tap-tap layar, yang udah komen, yang udah share-share tautan, yang udah nge-give. Semoga jadi amal jariah ya. Sampai ketemu di jam 8 malam ya. Nalukidis subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nelaluki di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jazakumullah. Biar bisa nelpon batuku. Iya juga ya. Oke, iya. Makasih ya teman-teman ya. Bye bye. Jazakumullah. Ya, makasih ya.